terima kasih sebelumnya buat yang udah nyempetin waktu buat join. Eee, di sini aku mau ngadain sharing-sharing langsung sama, Bapak Wahyu Dian buat ngobrolin ngobrolin tentang kepustakawanan sama kearsipan. Nah, jadi untuk Bapak Wahyu Dian Pramana, bisa langsung dimulai, Pak, sharing-sharing-nya tentang kepustakawanan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat wabarakatuh. malam, Pak. Selamat malam. Terima kasih waktunya. Saya kasih pendahuluan. Dinas Perpustakaan dan Kasipan Provinsi Jawa Timur mempunyai dua urusan, Kasipan dan Perpustakaan, yang terdiri dari 2 bidang perpustakaan, 2 bidang kearsipan, 1 campuran, dan 1 sekretariat. Yang masing-masing ini mempunyai tugas dan pokok fungsi. Nah, tugas pokok perpustakaan sesuai amanat Perda yang berdasarkan undang-undang perpustakaan, undang-undang serah simpan karya cetak karya rekam yang terbaru nomor 13 tahun 2018, undang-undang perpustakaan tahun 2007, undang-undang kearsipan, serta sekarang ada Permendagri 90 tahun 2019. Nantinya akan ada perubahan struktur organisasi dan tugas pokok fungsi. Yang utamanya adalah dengan dinas yang lama, tujuannya adalah di naskah kuno, pelestarian naskah kuno, dan pengembangan budaya etnis, kearifan lokal. Selain itu, indikator yang lain masih tetap sama. Jadi urusan wajibnya bertambah tentang naskah kuno yang dulu hanya tingkat nasional, sekarang pemerintah daerah juga mempunyai kewenangan untuk melestarikan dan menjaga naskah kuno. Terus apalagi? Mungkin kalau di Karsipan sama, tidak ada perubahan, masih sama dengan indikator Permendagri yang sebelumnya. Untuk jabatan fungsional pustakawan di Dinas Perpustakaan punya 30 fungsional, kalau ke arsiparis punya 27. Terus jumlah pegawainya ada 185 yang terbagi dari 2 urusan. Kalau koleksi kita ada sekitar 160 ribu judul dengan eksemplarnya sekitar 400.000. Nah, sekarang ini sedang cacah ulang, dalam proses ulang atau stop opnam, yang mungkin diperkirakan akan berkurang banyak karena ada kerusakan, kehilangan yang selama ini belum pernah dicacah ulang. Nanti, hasil cacah ulang ini sebagai dasar untuk penghitungan ulang indikator pembangunan indikator kelembagaan perpustakaan yang berdasarkan Permendagri 90, bahwa untuk pengembangan koleksi satuannya adalah judul, bukan eksemplar lagi begitu. Jadi nanti rasio penduduk dengan rasio jumlah buku yang dimiliki perpustakaan provinsi harus berimbang. Ketika rasionya 100.000, minimal ada 1.000 judul. 100.000 orang ada 1.000 judul. Dikalikan dengan jumlah penduduk Jawa Timur, nah ini jadi PR dari Dinas Perpustakaan. Ketika jumlah penduduk Jawa Timur ada 40 juta, jadi buku yang harus dimiliki harusnya 400.000 judul. Nah, untuk mengajar masih banyak PR untuk mengajar tersebut. Nah, sedangkan dari segi kearsipan, sedikit saya kurang tahu banyak karena memang bukan di bagian saya.
eh, kategori untuk lembaga kearsipan untuk dinas perpustakaan sudah mendapat nilai A, sedangkan OPD di Provinsi Jawa Timur yang ada 49, 60% sudah berpredikat baik, dan sisanya cukup maupun bagian besar cukup. Hanya 1-2 yang masih kurang. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sharing. Mungkin ada yang ditanyakan. Terima kasih. Ya, Pak, mau tanya, kalau misalnya di Perpusda, gimana cara gimana di Perpusda pustakawannya itu buat mengolah bahan pustakanya itu ada tugasnya sendiri-sendiri, apa satu staf pustakawan ngolah beberapa itu Oke, beberapa ya, buat bahan pustakanya. perpustakaan ya. Nah, untuk pengolahan sendiri itu terbagi 2 kategori. Pengolahan buku bahan perpustakaan umum, yang satu bahan perpustakaan khusus deposit. Karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018, Perpustakaan Provinsi juga menerima koleksi hasil serah simpan karya cetak karya rekam. Ini bukan sumbangan ya, titipan dari penerbit maupun pengusaha rekaman yang ada di Jawa Timur karena amanat undang-undang ketika meminta ISBN maupun ISMN itu yang didaftarkan di Perpusnas maupun Dirjen Haki untuk koleksi rekam itu wajib menyerahkan satu ke nasional, satu ke perpustakaan provinsi. Nah, ini yang setiap tahun perpustakaan provinsi menerima sekitar 6.000 judul itu yang ISBN, belum yang belum ber-ISBN karena terbitan pemerintah maupun terbitan berkala untuk ISSN. Terus masih ada pengusaha rekaman. Yang satu, pengolahan bahan perpustakaan umum hasil pembelian maupun hadiah. Nah, untuk pengolahan buku bahan perpustakaan umum dilakukan dengan sistem sesuai jenjang karir dan tugas pokok fungsi jabatan yang melekat per staf. Jadi ketika penerimaan atau pengadaan, setelah pengadaan, bagian yang pustakawan yang mengolah berdasarkan tingkatan jabatannya, seperti pustakawan madya, muda, ahli pertama, itu yang berhak mengklasir, mengkatalogisasi, sampai membuat anotasinya, itu dibagi ke pustakawan tersebut. Itu setelah dibuat klasifikasinya, katalogisasinya, dilanjutkan penginputan data, dibuatkan kelengkapannya nomor barcode, setelah itu diserahkan ke petugas jabatan yang bertugas untuk melengkapi kelengkapan buku, baik barcode, punggung buku, stempel, dan lain-lainnya. Baru diserahkan ke bidang layanan. Nah, tadi pengolahan itu terdiri dari satu seksi sendiri, namanya seksi pengolahan dan pelestarian. Sedangkan untuk pengolahan bahan deposit, terdiri juga satu seksi namanya seksi deposit. Itu amanat undang-undang. Sedangkan di bidang yang lain, seksi akuisisi, yang mengerucut jadi satu bidang. Jadi bidangnya adalah bidang deposit, akuisisi, alih media, pengolahan dan pelestarian atau DAPP. Nah, setelah proses pengolahan tersebut baru diturunkan atau dibuatkan berita acara untuk diserahkan ke bidang pelayanan. Pelayanan ini juga mempunyai 3
seksi pelayanan dan informasi, seksi otomasi dan layanan ekstensi, dan promosi. Masing-masing koleksi ini nantinya akan didistribusikan untuk koleksi umum, koleksi anak-anak, koleksi referen, koleksi Jawa Neka, Jawa Nusantara, layanan terpadu sekolah, layanan terpadu desa, maupun koleksi mobil keliling. Sedangkan untuk koleksi e-book digital langsung diserahkan setelah pengadaan. Itu mungkin ada yang ditanyakan lagi. Oh iya Pak, Iya, saya mau tanya. Iya. Oh iya, perkenalkan saya Haya. Saya di sini ingin perkenalkan nama saya Haya. Saya ingin bertanya dalam kegiatan pengolahan koleksi sama yang ada di dalam perpustakaan itu sendiri, Pak. Kan pasti perlu kualitas dari pegawai sama para stafnya ya, Pak. Misalnya ini kayak mana caranya buat ningkatin kualitas dari pelayanan atau kegiatan dari staf-staf yang bertugas untuk mengurus atau mengolah bahan-bahan koleksi di perpustakaan itu sendiri, Pak. Itu aja. Oke, untuk peningkatan kompetensi pustakawan maupun petugas perpustakaan non jabatan fungsional, ada pelatihan maupun diklat yang diadakan setiap tahun baik oleh Perpusnas maupun diklat bimbingan teknis, workshop, seminar, pustakawan maupun perpustakaan diikut sertakan dalam setiap kegiatan. Ini digilir atau sesuai dengan kebutuhan. Kalau yang dilaksanakan dinas sendiri, hampir setiap tahun ada, misalnya untuk penyusunan katalog induk, bibliografi daerah, katalog induk daerah, bibliografi daerah, maupun bentuk pengolahan yang lain, untuk misalnya basis Inlis, itu kerjasama-sama bidang layanan, setiap tahun diadakan. Nah, kalau setiap tahun Ayo Inlis untuk sistemnya hampir setahun itu 2 atau 3 kali, tergantung kebutuhan maupun perencanaannya. Sedangkan untuk diklatnya biasanya setiap tahun juga diadakan, tergantung kemampuan dinas mengirimkan atau tidak. Nah, sedangkan seminar dan workshop itu keinginan sendiri pustakawan biasanya untuk mengikuti. Biasanya ada inisiatif dari pustakawan untuk mengajukan izin ke pimpinan untuk mengikuti seminar atau workshop tentang pengembangan dunia kepustakawanan. Mungkin itu. Ada yang lain? Saya Pak. Mungkin teman-teman mau tanya lagi. Ya, Alif, silahkan. Perkenalkan, nama saya Anissa Alif. Saya mau tanya Pak, tadi entah udah dijelaskan di pendahuluan atau belum, atau mungkin saya nggak dengar. Kalau boleh tahu Bapak di perpustakaan daerah sendiri itu di bagian apa ya Pak? Dan fungsi dari kayak dari fungsi dari bagian itu seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan Pak. Terima kasih. Saya jabatannya Jabatan Pustakawan Pelaksana. Golongannya 2D dengan tingkat keahlian terampil. Yang diakui negara adalah diploma 3-nya. Saya di bidang di seksi akuisisi dan alih media. Tugas pokok fungsinya adalah pengembangan koleksi, baik pengadaan, hadiah, tukar-menukar,
tugas pokok fungsi pertama. Fungsi kedua adalah alih media naskah kuno, koleksi kuno, maupun bahan perpustakaan lain yang dianggap penting atau urgent berdasarkan skala prioritas untuk dialih mediakan dari manual, dari cetak ke digital atau dari analog ke digital. Gitu. Sedangkan di seksi akuisisi sendiri terdapat 2 pustakawan, yang satu pustakawan muda golongan 3D Bu Yayu. Untuk seksi pengolahan itu ada 3 pustakawan, yang Madya 2, yang satu muda. Nah, tugas pokok fungsinya adalah pengolahan bahan perpustakaan umum non deposit. Itu sama pelestarian. Pelestarian ini bersifat pendataan teknis naskah kuno yang ada di masyarakat maupun pelestarian naskah kuno yang ada di masyarakat maupun yang dimiliki dinas. Sedangkan satu seksi lagi itu di bidang deposit untuk pengolahan dan pendayagunaan koleksi deposit berdasarkan Undang-Undang Serah Simpan Karya Cetak Karya Rekam, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018. Mungkin itu yang ditanyakan. Ini pembagian ini berdasarkan tugasnya sesuai dengan jabatannya. Kalau misalnya pustakawan pelaksana, biasanya tugas pokok fungsinya hanya misalnya untuk bidang pengadaan hanya untuk pengumpulan alat bantu seleksi, identifikasi masa, identifikasi koleksi, pembuatan desiderata, pembuatan data tambahan buku. Itu yang wajib dikerjakan. Terus ada tugas pimpinan yang lain, itu juga wajib dikerjakan. Karena biasanya satu pustakawan tidak hanya mengerjakan itu, mungkin bisa mengerjakan 3 atau 4 pekerjaan di atas jenjang jabatannya. Jadi jenjang jabatan di pegawai negeri sipil, khususnya jabatan fungsional pustakawan, itu sudah termaktum di Permenpan RB maupun Perka Perpustakaan Nasional. Nah, ini bisa teman-teman lihat atau download di Permenpan maupun di Perpusnas, itu ada. Nanti uraian tugas sesuai jabatannya ada banyak. Nah, itu. Berdasarkan jabatan yang ditempati, karena setiap bukan minimal ya, lumrahnya 4 tahun sekali seseorang akan mengalami perubahan atau peningkatan jabatan sesuai dengan angka kredit yang dikumpulkan. Nah, ini kan karena uraian tugas tersebut berisi tugas beserta poin-poin yang dapat dikerjakan. Nah, ini berdampak ketika selama masa waktu yang ditentukan, pustakawan ini dapat tidak mengumpulkan angka kredit yang harus dikumpulkan. Misalnya untuk pustakawan pelaksana dalam setahun itu maksimal harus mengumpulkan 6 angka kredit. Untuk naik pangkat atau naik jabatan itu dibutuhkan 20. Jadi selama 4 tahun, nah hitungannya baru bisa naik sesuai dengan uraian tugas yang ada di Juknis tersebut. Gitu. Saya mau tanya, angka apa tadi Pak namanya? Tentang apa? Angka yang tadi, angka itu Pak, apa? Angka kredit. Angka kredit itu bisa didapetin dari ngapain Pak? Pustakawan harus ngapain biar bisa dapat angka kredit itu? Untuk mendapatkan angka kredit jabatan pustakawan ini disesuaikan dengan jenjangnya, baik jenjang terampil maupun ahli, karena jabatannya ada hanya 2, jabatan ahli maupun terampil. Dari masing-masing jabatan ini dipecah lagi berdasarkan pangkat dan golongan. Yang terampil itu ada pelaksana, penyelia, dan mahir. Sedangkan jabatan pustakawan ahli ada pertama, muda, sama madya, sama
utama ada 4. Nah, ini didapatkan berdasarkan uraian pekerjaan yang sudah ditentukan oleh Perpusnas sama Kementerian Dayagunaan Aparatur Sipil dan Reformasi Birokrasi. Itu ada uraiannya. Nanti bisa teman-teman kalau bisa download itu bisa kalau untuk perbandingan namanya Juknis Jabatan Fungsional Pustakawan. Nah, itu ada setiap jenjangnya mempunyai uraian pekerjaan yang telah ditentukan, mempunyai angka kredit dan waktu penyelesaian normal. Jadi ketika pustakawan misalnya klasifikasi sehari itu maksimal 15 sampai 20 buku. Nah, kalau ketika mengerjakan di atas itu kan itu sangat super, tapi hitungannya yang diakui hanya 15 sampai 20 itu untuk ukuran manusia normal. Gitu. Atau misalnya dalam setahun itu shelving penataan jajaran koleksi itu hanya maksimal 6 poin, sedangkan satu buku itu satu eksemplar 0,0001 seper-1000. Jadi bisa dikalikan berarti sekitar berapa ya? 6.000 judul, 6.000 judul, ya 6.000 judul, 6.000 eksemplar per tahun gitu. Misalnya terus untuk misalnya lagi untuk yang jabatan, kalau penulisan karya ilmiah hampir sama semua, tidak ada pembedaan. Untuk penulisan artikel itu 2, buku itu bisa 12, makalah itu bisa 6. Sedangkan untuk misalnya untuk seleksi itu 0, untuk pustakawan pertama itu 0,01. Bisa. Terus identifikasi masalah, pembuatan laporan statistik itu sudah sesuai dengan juknis yang ada, sesuai dengan jenjang jabatannya. Itu disertai angka kredit, sertai waktu penyelesaiannya nanti di BKD. Gitu. Mungkin ada lagi, ada yang kurang? Oh, gitu ya, Pak. Terus kalau misalnya fungsi kepustakawanan di Perpusda kira-kira apa aja, Pak? Nah, fungsinya dunia pustakawan ini berdasarkan, kembali lagi karena ini institusi pemerintah, itu ada tugas pokok fungsi ini sudah diatur di undang-undang maupun perda. Jadi misalnya Dinas Perpustakaan mempunyai tugas rincian yang berbeda dengan perpustakaan nasional maupun perpustakaan kabupaten kota. Nah, untuk memenuhi tugas pokok fungsi ini dibutuhkanlah jenjang jabatan pustakawan maupun jenjang jabatan yang lain. Misalnya untuk mendukung akuntabilitas maupun kinerja perpustakaan maupun institusi lain kan dibutuhkan namanya akuntan atau ekonom seperti perencanaan. Ini dibutuhkan jabatan perencanaan yang berbasis pendidikan ekonomi atau manajerial. Terus perencanaan dibutuhkan jabatan fungsi statistisi yang berbasis pendidikan statistik maupun yang lain. Gitu. Jadi kalau dibilang perpustakaan fungsional hanya pustakawan saja tidak. Sebenarnya masih banyak jenjang jabatan yang melekat seperti misalnya di dinas pekerjaan umum mempunyai tugas arsiparis untuk mengasipkan, itu juga ada jabatan fungsional arsiparis. Semakin lingkupnya besar, semakin banyak jenjang jabatan yang dibutuhkan gitu. Jadi ketika gimana? Ya, terus dulu Pak. Ketika sudah ditentukan tugas pokok fungsinya berdasarkan kelembagaan, makanya dibutuhkan jenjang jabatan fungsional yang harus dimiliki, standar yang harus dimiliki. Ketika perpustakaan dan kearsipan, maka yang dibutuhkan adalah jenjang jabatan fungsional pustakawan maupun arsiparis. Minimal harus mempunyai itu untuk melaksanakan tugas pokok fungsinya.
Ya, semakin besar institusinya, semakin beragam pula jabatan fungsional yang melekat di dinas. Misalnya kalau di dinas perpustakaan masih namanya jabatan apa ya, program apa ya, pranata komputer. Nah ini basicnya komputer ada, baru diterima kemarin CPNS-nya. Sekarang mempunyai jenjang jabatan tersebut. Makanya ketika atau pranata keuangan itu juga ada. Begitu. Jadi tidak hanya pustakawan di dinas perpustakaan. Ini ada jabatan yang lain yang membantu tugas pokok kedinasan. Gitu. Kalau yang hal teknis sesuai dengan bidangnya ya jabatan fungsionalnya. Kalau perpustakaan ya pustakawan, kalau arsipan ya arsiparis begitu. Iya Pak, terus mau tanya lagi untuk di bagian kearsipan, kan di perpusda pasti banyak arsip-arsip baru dan arsip lama ya. Nah kalau gimana caranya perpusda ngepisahin arsip yang baru sama arsip yang lama. Terus arsip yang lama itu dikemanain gitu Pak? Kan udah lama banget gitu, mungkin udah jarang yang make. Nah itu dikemanain, kira-kira gimana proses pengolahan arsip itu? Makasih Pak. Sepengetahuan saya ya, karena bukan bidang saya. Untuk arsip ini dibagi arsip statis, arsip dinamis, inaktif, dan aktif. Jadi ketika bicaranya dibedakan dulu arsip ini arsip statis, dinamis, aktif maupun inaktif. Nah ini dipilah berdasarkan jenisnya dulu. Kalau sesudah itu dibedakan berdasarkan masa retensinya atau masa kadaluarsanya. Misalnya untuk sertifikat tanah bangunan milik dinas atau set plan IMB itu kan arsip statis, itu tidak boleh hilang. Nah itu masuk arsip statis, ini disimpan selamanya, tidak boleh dihilangkan. Terus misalnya untuk arsip keuangan sesuai peraturan undang-undangan itu masuk arsip dinamis. Nah bukan dinamis, inaktif. Nah itu masa retensinya 5 tahun. Setelah masa retensinya habis bisa dihancurkan atau dibumi hanguskan dan dibuatkan berita acara. Ini tergantung masa dan jenisnya arsip. Atau jenis arsip yang lain misalnya daftar riwayat tanah atau starblock. Nah, itu bisa apa? Itu kan dinamis, tapi tidak mempunyai masa retensi, itu harus ada selamanya. Nah itu bisa dipilahkan berdasarkan itu. Ketika sudah masa retensinya habis, itu baru bisa dimusnahkan atau dihancurkan. Gitu. Sesuaikan dulu jenis-jenis arsipnya dan masa retensinya. Iya Pak. Oh iya. Salsa. Iya, aku mau. Iya, silahkan Alif. Iya, saya tanya lagi Pak. Mungkin pertanyaan saya ini bakal keluar dari yang dari tadi kita bicarain tentang fungsionalis dan juga teknis dari pustaka dan perpustakaan itu sendiri. Karena ini sharing, jadi kayak saya pengen tahu gimana sih pandangan Bapak dari sisi pustakawan melihat prospek dari kerja sebagai pustakawan itu sendiri. Apalagi kan sekarang kan di dunia ini serba zamannya teknologi gitu ya Pak ya. Mungkin dari teman-teman di luar sana itu kayak lebih mencari informasi itu lebih ke bukanya Google, pokoknya lewat search engine kayak gitu. Nah, menurut Bapak pustakawan itu gimana melihat prospek dari kerja pustakawan ini? Oke, sebelum saya jawab, saya tanya teman-teman. Google itu perpustakaan atau bukan? Bukan, Pak.
Bukan, Dia Pak. lebih ke search dan Tapi mencari Bukan, info. Pak. Tapi mohon maaf, saya tanya lagi. Google itu untuk pencariannya menggunakan logika perpustakaan atau bukan? Bukan, Mbak. Bukan. Bukan. Bukan atau ya? Bukan. Kayaknya Kayaknya iya, Pak. Konsepnya gimana? Konsepnya gimana? Google itu kayaknya lebih kalau di Google itu informasinya kurang diolah, tapi kalau di perpustakaan mungkin kan informasinya udah diolah, jadi ya, bisa tapi dengan benar gitu, Pak. Sampai konsepnya sama nggak sama perpustakaan? Kalau temu kembali informasi. Iya sama, Pak. Kalau buat Berbeda. temunya. Iya. Kayak dulu deh. Nah, ini yang jawab bukan saya. Ini saya mengutip Prof. Eko, Ricardus Eko Atmojo, guru besar UGM misalnya, saya UGM atau sekarang jadi staf ahlinya Kemenpora. Kemarin habis webinar dengan saya. Bahwa Google itu merupakan sebagai konsepnya adalah perpustakaan. Karena guru IT, bukan guru besar perpustakaan, guru besar IT di bidang intelijensi artifisial, ya begitu. Bahwa Google itu menggunakan konsep perpustakaan sebagai temu kembali informasi maupun mesin pencari yang lain. Nah, kembali lagi, ketika bicara peluang kerjanya, nah ketika bicara itu, dimanapun pekerjaan maupun jenis pekerjaan, kalau tidak berdamai dengan teknologi akan ketinggalan. Sekarang ibaratnya guru di masa Pak ini pendidikan jarak jauh ini versi beliau ini, saya bukan pendidikan jarak jauh dulu menurut beliau Kementerian Pendidikan baru bisa terjalin 10 tahun lagi. Ternyata setelah pandemi mau tidak mau pendidikan jarak jauh harus dilaksanakan. Guru yang tidak bisa teknologi akan tertinggal, akan hilang. Nah, itu konsepnya adalah ketika semua jenis pekerjaan kalau tidak bisa berdamai dengan teknologi akan tertinggal atau akan lenyap sendiri ya, konsepnya begitu. Tapi kalau berdasarkan jenjang jenis pendidikan saat ini di Indonesia pustakawan masih menjanjikan. Kenapa? Bisa dilihat dari segi penerimaan CPNS, nilai formasinya cukup banyak, masih tinggi, dan jenjang karirnya cukup ada karena sudah diatur di undang-undang maupun lembaga institusi yang menaunginya masih ada karena Perpusnas tetap eksis sampai saat ini dan tugas pokok fungsi perpustakaan tidak akan bisa digantikan oleh apapun kecuali tidak bisa berdamai dengan teknologi begitu. Satu. Sedangkan untuk pengalaman pribadi saya sebagai pustakawan ketika pendaftaran CPNS itu bahwa perpustakaan itu tidak hanya jadi pustakawan, bisa jadi jenis pekerjaan yang lain di aparatur sipil negara. Misalnya ketika saya pernah mendaftar jadi analisis data intelijen di BNPT, basic pendidikan yang dibutuhkan adalah perpustakaan. Terus dokumentalis itu di Kementerian Perdagangan, ya basicnya perpustakaan. Itu yang berdasarkan
di pengalaman saya di basic bidang perpustakaan. Sedangkan di perguruan tinggi masih banyak karena perguruan tinggi kita masih kekurangan pustakawan khususnya di bidang pengelolaan repositori maupun jurnal ilmiah. Nah, ini yang dibutuhkan oleh pustakawan karena repositori perguruan tinggi selalu membutuhkan data analis data khususnya untuk citasi maupun yang lain gitu. Jadi, tapi ketika berbicaranya ini kan pekerjaan ya, apapun jenis pendidikannya, kalau tidak disertai dengan kemampuan lain akan tertinggal ataupun ke apa ya, kewirausahaan maupun skill yang lain, kita sebagai generasi milenial akan tertinggal karena memang pendidikan itu tidak bisa menjamin kekayaan, tapi pendidikan itu bisa menjamin pola pikir kita untuk mengalami perubahan. Banyak teman-teman saya yang S2 perpustakaan tapi terjun di bidang lain banyak karena memang dari segi keilmuan dia menempatkan keilmuannya untuk basic yang lain, untuk misalnya bidang penerbitan indie. Itu kalau mau cari misalnya Mas Mursyid, nah itu dia S1 dan S2 bidang perpustakaan, tapi kerjanya di bidang penerbitan, punya penerbitan buku indie, dan itu yang terkenal. Atau yang lain sekarang di bidang misalnya desain grafis berdasarkan kemampuan yang mata kuliahnya juga ada beliau. Terus di data analis itu banyak. Nah, ini tergantung, makanya ketika bicaranya pendidikan, kalau Anda masih berharap jadi pegawai negeri atau pustakawan di lingkungan itu masih banyak. Tapi ketika ingin mencari pekerjaan lain sesuai dengan passion Anda, setidaknya pendidikan itu bisa membuat Anda bagaimana mencari informasi yang terpercaya dan menganalisis informasi itu dapat digunakan sebagai bahan Anda untuk membuat pekerjaan atau membuat lapangan pekerjaan gitu. Oke, terima kasih Pak. Mungkin bisa dikembalikan ke Mbak Salsa. Saya mau bertanya. Iya, silahkan Mbak Yulinda. Ya, perkenalkan nama saya Yulinda. Menyambung pertanyaan Anissa Alif tadi ya, Pak. Kan apa namanya, di era yang teknologi sekarang ini itu tantangannya pustakawan itu tergerus oleh kayak misalnya yang tadi dibilangin Google itu ya. Terus bagaimana kemampuan pustakawan untuk menghadapi era teknologi sekarang ini? Kayak keahlian apa yang harus dimiliki oleh pustakawan gitu, Pak? Supaya tetap eksis di tengah gerusan teknologi yang saat ini. Di pengalaman saya sebagai praktisi, karena yang saya terjun di dunia praktisi adalah yang harus dimiliki pustakawan adalah kemampuan komputer dasar maupun komputer lanjutan. Nah, kenapa ini harus dibutuhkan? Karena trennya adalah pustakawan sekarang bukan hanya sebagai pengelola perpustakaan, tapi sebagai manajer informasi. Nah, manajer informasi ini bentuknya baik cetak, analog maupun digital. Yang ini harus bisa dimiliki semua pustakawan. Basic keilmuannya adalah minimal pustakawan harus tahu komputer dasar, pemrograman, terus desain grafis. Nah, ini harus dimiliki.
Kenapa? Karena ini kita harus memanfaatkan teknologi agar tetap bisa eksis begitu. Selain itu, pustakawan mempunyai modal untuk mengembangkan keilmuan lain di bidangnya. Misalnya ketika, ini pengalaman pribadi, ketika saya iseng-iseng daripada nganggur di rumah, ambil kuliah lagi, dengan terbatasnya waktu dan sumber daya, terutama itu, saya berusaha mengambil kuliah online, itu saya menggunakan teknik-teknik pencarian informasi, teknik temu kembali informasi, guna mencari sumber referensi yang setiap orang hampir tidak tahu tekniknya, misalnya pencarian di Google. Kalau ketika mencari artikel seseorang kan hanya, masyarakat pada umumnya hanya mencari, tidak pernah menggunakan menu penelusuran lanjutan. Nah, ini yang jarang digunakan, misalnya untuk menu PDF, menu PNG, menu JPEG maupun yang lain. Nah, ini saya dapat materi tersebutkan hasil karena belajar dari penelusuran informasi. Nah, ini saya gunakan untuk pembuatan makalah, artikel maupun yang lain karena keterbatasan waktunya, memang terbatas waktu yang dibutuhkan. Saya makanya ketika ambil jurusan yang lain karena memang iseng-iseng daripada nganggur, penggunaan kemampuan penelusuran ini saya gunakan, saya aplikasikan guna mencari informasi yang lain begitu. Lebih cepat dibandingkan, mohon maaf, yang tidak tahu bagaimana penelusuran informasi secara akurat maupun akuntabel yang bentuknya digital begitu. Oh, begitu ya, Pak. Ya, terima kasih. Mungkin ada teman yang lain mau bertanya, mau menambahkan. Ya, terima kasih Mbak Yulinda. Terus sekarang kan itu ya Pak, lagi musim corona, otomatis kan kinerja pegawai di perpustakaan berkurang. Nah, gimana caranya perpusda itu biar tetap bisa berfungsi dengan maksimal meskipun pengunjungnya nggak bisa datang langsung ke sana dan meskipun pegawainya juga nggak full gitu, Pak, kira-kira? Mohon maaf, kalau untuk dibilang berkurang kinerjanya sama sekali tidak. Anda kalau bisa berkunjung ya ke pengolahan maupun deposit, itu tidak pernah berhenti kerjanya untuk setiap hari mengolah bahan perpustakaan. Malah kita masih kurang tenaga. Maksudnya itu tenaga pustakawannya itu apa tetap kerja semuanya, apa dibagi setengah-setengah, apa gimana Pak? Nah, karena kebijakan pemerintah daerah provinsi, pustakawan maupun perpustakaannya bekerja WFH-WFO, shift gitu. Tapi sekarang untuk yang pelayanan setiap hari masuk tanpa ada shift. Sedangkan yang semua sekarang sudah setiap hari masuk, kecuali yang punya gejala COVID dan sakit tidak diperbolehkan masuk. Boleh bekerja dari rumah atau istirahat memang. Tapi untuk yang lain, untuk kinerja pelayannya, untuk pelayanan buku cetak, itu masih bisa berjalan melalui pemesanan dan pengembalian online via online. Itu bisa memilih judul buku di cut opak-nya, terus dipesan melalui Google Form, nanti baru bisa diambil sesuai jadwal pengembalian maupun peminjaman. Sedangkan untuk buku digitalnya bisa diakses kapanpun, dimanapun, 24 jam. Baik My Play Store maupun Windows untuk yang PC. Itu bisa. Itu yang pelayanan. Untuk bidang pengolahan, deposit tidak pernah berhenti karena setiap hari masih mengolah
buku, majalah, dan lain hasil deposit itu tiap hari, tidak pernah berhenti, dan penerbitan buku masih jalan terus, terbitan pemerintah masih jalan, makanya tidak pernah berhenti. Kalau dibilang nganggur tidak. Terus untuk bidang pembinaan sumber daya masih ada penilaian angka kredit untuk jabatan fungsional pustakawan di daerah kabupaten kota, masih ada pendampingan akreditasi, pendampingan penjurian, baik melalui offline maupun online. Nah, ini tapi yang kalau offline tetap menggunakan protokol kesehatan dengan perjanjian jaga jarak maupun perjanjian ketemu juga masih bisa. Makanya kalau ketika dibilang nganggur sebenarnya tidak, sudah mulai aktivitas sudah kembali normal walaupun kecuali untuk pelayanan itu masih terbatas. Sedangkan yang lain masih berjalan normal, sangat normal sekali malah, bukan tanpa adanya pembatasan begitu. Oh iya gitu Pak, terima kasih. Terus mungkin saya mau tanya lagi tentang kira-kira kriteria apa aja buat nentuin kualitas kerja pustakawan yang ada di Perpusda itu Pak. Kira-kira ada kriteria khusus nggak untuk melihat kualitas seorang pustakawan gitu? Nah, untuk berdasarkan ini bicara normatif ya. Kalau untuk menentukan kualitasnya adalah setiap kali ingin naik jabatan atau jenjang harus melalui uji kompetensi. Uji kompetensi sesuai dengan jenis jenjangnya maupun alih jalur. Yang kedua, melalui sertifikasi pustakawan sesuai ke bidang perpustakanya, baik pengolahan, promosi maupun yang lain. Itu ada 13 bidang. Sedangkan untuk uji kompetensi ya sesuai dengan jenis jenjang jabatannya gitu. Untuk kualitas itu yang eksternal, sedangkan yang internal ini diukur oleh atasan langsung maupun pustakawan di atasnya melalui, kalau pustakawan di atas atau kelompok pustakawan melalui angka kredit. Kira-kira ketika seseorang pustakawan itu melakukan pekerjaan, itu kan membuat laporan, ibaratnya begitu. Nah, ini dilaporkan dan dinilai di angka kreditnya memenuhi atau tidak, rasional atau tidak begitu. Sedangkan atasannya juga menilai berdasarkan kinerja. Misalnya untuk pengadaan bukunya atau pengadaan perpustakaannya sesuai tidak dengan sesuai kebutuhan surveinya dan tepat waktu enggak dengan batas waktu pengadaan yang ditentukan gitu. Terus kemampuan pengolahannya, misalnya kan kualitas pelayanan publik kan diukur dari waktu, kompetensi, dan yang lainnya, ada 4 indikator. Nah, ini 4 indikator ini dianalisis oleh atasan langsung. Nah, ini yang berhak menentukan atasan langsungnya gitu. Ketika bicara kualitas, makanya adalah atasan langsung maupun tim yang ini yang berhak menilai begitu. Itu yang internal. Yang eksternal melalui uji kompetensi dan sertifikasi begitu. Mungkin ada yang lain. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau bertanya lagi mungkin. Sebelumnya terima kasih ya Pak atas jawabannya. Izin bertanya. Iya, silahkan Mbak Anissa Alfi. Permisi Pak, mau tanya, ada nggak sih kendala-kendala saat mengelola koleksi itu sendiri atau mengelola perpustakaannya gitu Pak? Biasanya kendala apa aja yang
dihadapi pustakawan? Terima kasih. Untuk kendalanya, setiap organisasi mempunyai kendalanya masing-masing, tergantung karakteristik perpustakaannya. Nah, untuk khususnya di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, kendalanya adalah satu, keterbatasan sumber daya, karena berdasarkan rasionya, sumber dayanya kita masih terbatas. Harusnya rasionya adalah dinas itu mempunyai sekitar 150 kalau salah ingat saya. Akan ada rasio standar nasional perpustakaan. Nah, ini saya harus menghitung ulang saya lupa. Itu kita masih kurang banyak. Satu itu kendala. Terus kompetensi pustakawan. Nah, ini karena ada peraturan perundang-undangan yang baru, jabatan fungsional pustakawan boleh diisi melalui program in-passing. Nah, ini yang kadang dilematis begitu. Kenapa dilematis? Ketika yang seseorang tidak mempunyai basic pendidikan perpustakaan, maaf bahasa kasar saya adalah dipaksakan untuk jadi pustakawan begitu. Untuk pengolahannya kadang, soalnya untuk bidang teknis ini, untuk pengolahan sangat teknis, untuk segi keilmuan harus mempunyai. Kenapa? Untuk klasifikasi, katalogisasi, sitasi maupun yang lain itu sangat dibutuhkan kemampuan teknis perpustakaan. Itu. Yang ketiga adalah kendala teknologi. Soalnya untuk indikator keberhasilannya perpustakaan provinsi selain pengolahan, manajerial pengelolaannya ini sangat terbatas, khususnya untuk server misalnya. Soalnya untuk cacah ulang sistem otomasinya dari perpustakaan nasional yang free itu, yang basicnya MAC 21 English itu masih trouble untuk cacah ulang kalau untuk jenis perpustakaan yang mempunyai koleksi banyak, puluhan ribu atau ratusan ribu, itu selalu trouble gitu. Terus yang dari segi teknologi ya, yang lain pengolahannya adalah konsepnya adalah sekarang sudah berubah dari AACR2 ke RDA. Nah, ini juga proses masih terbatas yang kompetensi pustakawan yang mengetahui RDA. Nah, ini jadi kendala. Mungkin baru itu yang saya rasakan. Mungkin ada yang lain. Ya, terima kasih Pak. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau tanya lagi? Saya Pak, saya ingin izin bertanya. Silakan, Hai. Ya. Jadi kan Pak, saya sebenarnya belum pernah ke perpustakaan Jawa Timur ya, perpustakaan daerah. Halo. Halo, iya. Iya. Kalau saya itu penasaran Pak, kebanyakan koleksi dari perpustakaan daerah sendiri itu koleksi apa saja sih Pak? Itu aja. Iya Pak, silahkan dijawab. Mohon maaf, kemut. Untuk koleksinya kita ada 160.000 judul dan 400.000 eksemplar yang terdiri dari layanan
dewasa, anak, referensi, koleksi Nusantara, koleksi Jawaneka, deposit, layanan terpadu sekolah, layanan terpadu desa, dan e-book. Untuk kebanyakan adalah berdasar kelas 300 ilmu sosial dan kelas 8 kesusastraan. Rasionya adalah 33-30, urutannya begitu. Terus diikuti beberapa jenis kelas yang lain. Nah, ini kenapa berdasarkan survei kebutuhan, sebagian besar pengunjung kita adalah mahasiswa di lingkungan sekitar yang membutuhkan ilmu sosial, dan pelajar yang kebanyakan lebih senang baca buku fiksi atau sastra gitu. Nah, tapi mungkin tahun ini akan berkurang drastis karena ada cacah ulang, sedang selama pandemi ini sedang melakukan cacah ulang. Ada penghapusan judul, mungkin akan berkurang drastis begitu. Oh ya, menambahi, sedangkan untuk koleksi e-book itu mempunyai Mohon maaf Pak, termute. Ya, ke-mute, Pak. Oh ya, mungkin untuk Bisa diulangi. untuk koleksi e-booknya itu ada sekitar 3.000 judul eksemplar, 3.000 judul, 4.000 eksemplar untuk koleksi Sediatri yang bisa diakses di Play Store maupun Windows. Nanti setiap tahun akan ditambah begitu. Ya Pak. Oh iya, Pak. Mungkin ada yang lain. Saya mau tanya. Ya, saya kalau mau jadi pustakawan, kira-kira pustakawan berkualitas itu bisa dilihat dari apanya, Pak? Kualitas orang pustakawan, apa pendidikan itu mempengaruhi kualitas seorang pustakawan atau enggak? Terima kasih, Pak. Nah, ini kalau bicaranya normatif, kalau di perpustakaan negeri, ya minimal dia harus lolos dulu tes CPNS-nya. Setidaknya kemampuan TPA-nya, potensi akademik maupun kemampuan kompetensi bidang itu harus bagus begitu. Selain itu, kalau berbicaranya di perpustakaan swasta yang saya juga pernah bekerja, latar belakang pendidikan dan skill yang lain itu juga berpengaruh. Misalnya perguruan tinggi itu berpengaruh, terus akreditasi jurusan itu berpengaruh, terus kemampuan yang lain, misalnya seorang pustakawan itu tidak bisa berdiri sendiri di bidang keilmuannya, harus multitasking. Makanya ketika kalau dia punya keterampilan lain atau basic pendidikan lain, itu jadi nilai plus. Atau kemampuan skill yang lain jadi nilai plus. Misalnya bisa desain grafis, bisa komputernya, ataupun pemrogramannya, atau misalnya kalau bisa menyetir juga berpengaruh. Kadang juga berpengaruh untuk kendaraan roda 4 itu juga berpengaruh. Nah, ini yang kadang menjadi nilai plus untuk menjadi pustakawan yang berkompeten. Gitu. Atau ketika memang teman-teman misalnya ingin terjun dunia perpustakaan langsung, ketika pasca lulus dan sudah mempunyai pekerjaan, walaupun sebagai batu loncatan, atau misalnya untuk mendaftarkan uji kompetensinya juga bisa. Nah, ini yang
ketika sudah mendaftar uji kompetensi yang diukur oleh Badan Standar Nasional, terutama ketika sudah mempunyai sertifikat kan diakui bahwa Anda berkompeten jadi pustakawan gitu. Soalnya kasus di Ciputra, perguruan tinggi di Surabaya itu pustakawannya dari Filipina, bukan dari Indonesia. Dia ikut uji kompetensi itu lolos dan diterima di Ciputra. Jadi ketika bicaranya sekarang adalah bicara global, bukan bicara domestik domisili maupun lokal itu. Oh iya, mohon maaf nanti terakhir kalau bisa saya 9:30 izin ya. Ini masih ada, saya masih mengerjakan tugas kuliah soalnya. Nanti mungkin saya sudah deadline. 10 saya izin kalau bisa gitu. Ya, teman-teman yang mungkin ada yang mau tanya lagi. Kalau saya sudah cukup saja. Pak, sebelumnya mau buat pertanyaan terakhir. Kira-kira koleksi yang ada di Perpusda rata-rata kira-kira koleksi apa ya, Pak? Dan koleksi apa yang banyak dicari gitu di Perpusda sendiri? Terima kasih, Pak. Oh ya, untuk koleksi yang paling banyak adalah koleksi dewasa dengan nilai terbanyak presentasinya adalah ilmu sosial 300 sama 30% sama fiksi itu 33%, 30%. Dan penyumbangnya tertinggi, maksudnya penyumbang penggunanya adalah mahasiswa begitu. Sedangkan koleksi deposit ini menjadi deposit atau lokal menjadi ikonnya Perpusda Jawa Timur, koleksi Jawa Timuran. Ini salah satu koleksi muatan lokal yang terlengkap di Indonesia. Untuk tingkat provinsi ya, bukan untuk pustaka nasional. Oh iya, Pak. Baiklah, Kak, gitu. Mungkin udah cukup segini aja. Sebelumnya saya mau terima kasih sama Pak Wahyu udah ngeluangin waktu buat kita sharing-sharing di sini. Makasih buat informasi-informasinya. Makasih juga buat teman-teman yang udah gabung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam teman-teman. warahmatullahi wabarakatuh. Wahyu. Ya.